Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu nafas teruntuk sedulur-sedulurku dimanapun kalian berada. Semoga di kesempatan akhir bulan Februari yang musimnya masih musim penyakit lur, yang jelas flu bukan Omicron, musim penyakit flu. Semoga aja di kesempatan ini semua dulur-dulurku di luar sana pada kabar baik, sehat, dan tetap selalu mengikuti kegiatan streaming yang diadakan Padepokan Kumbang Malam. Spesial di malam Jumat Pahing lur, ini menjawab pertanyaan Mas Agus dari Blora yang menanyakan, Mbah No, saya sudah sering belajar ilmu-ilmu gaib, amalan-amalan maupun asma, tapi sampai saat ini saya belum pernah merasakan atau mendapatkan manfaat secara langsung. Yang saya rasakan hanyalah ketenangan ketika saya mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Apakah Mbah No ada cara jitu supaya saya bisa merasakan dan bisa memanfaatkan langsung ilmu yang saya miliki selama ini, Mbah No? Jujur saya ingin sekali bergabung di Kumbang Malam, tapi belum ada waktu dan kesempatan. Insya Allah Mbah No, nanti habis lebaran saya bersilaturahmi dan ingin bergabung langsung dengan Kumbang Malam. Oke, terima kasih Mas Agus. Di kesempatan streaming kita ketemu di dalam dunia sosial, salah satunya media YouTube ini, sehingga kita dipertemukan untuk mempererat tali perseduluran, persaudaraan kita, juga sebagai ajang forum silaturahmi maupun komunikasi yang baru loh. Semoga dulur kita semakin banyak dimanapun ada kesempatan, kita saling bertukar pengalaman, tukar kawruh. Semoga bisa dimanfaatkan untuk siapapun yang saat ini menyaksikan streaming atau pecinta pencak silat maupun Padepokan Kumbang Malam. Gini Mas Agus, tidak hanya Mas Agus nggih, teruntuk sedulurku dimanapun kalian berada, siapapun. Maaf lur, ini rodo apa ya? Flu, rodo meler, tapi bukan Omicron. Insya Allah aman lur, insya Allah aman nggih. Sebelum kita mempelajari atau belajar ngasuh kawruh ilmu-ilmu yang berhubungan dengan asma atau yang dikatakan ilmu gaib tersebut, sedulurku di luar sana harus paham dulu apa yang saat ini dipelajari dan belajar ilmu tersebut untuk apa. Selain itu memahami bahwasanya yang tak pelajari ini adalah satu ilmu asma atau amalan, yang mana kekuatan pada satu ilmu amalan atau yang bisa dikatakan ilmu gaib ini, kekuatannya itu ada pada satu keyakinan kita. Yang kemarin pas streaming di itu rahasia asma Nabi Sulaiman sudah sedikit saya jelaskan, nanti Mas Agus bisa memflashback lagi. Gini Mas Agus, kalau kita sudah mau mempelajari atau belajar ilmu-ilmu asma ataupun ilmu-ilmu spiritual ini, sudah punya itikad, sudah punya niat bahwasanya di dalam dirinya ingin membangun kecerdasan spiritualnya biar lebih baik. Tapi yang perlu Mas Agus ketahui bahwa ilmu dalam bentuk amalan ini harus ditanamkan dalam diri supaya muncul keyakinan yang kuat. Makanya bagaimana supaya muncul keyakinan yang kuat itu, pahami dulu dengan sesuatu kata yang namanya gaib. Coba Mas Agus, menurut Mas Agus gaib itu apa? Supaya nanti kita bisa menjelaskan lebih detailnya.
Banyak orang di sana bahwa gaib itu sesuatu yang kasat mata, bahwa gaib itu bisa dirasa tapi tidak bisa dilihat, dan macam-macam lah cerita orang di luar sana. Tapi coba kita kasih contoh loh. Kalau gaib itu hanya sesuatu yang tidak terlihat, bagaimana dengan AC, angin AC? Saya bisa ngerasain, tapi saya nggak bisa melihat. Apakah itu gaib? Pastilah sedulurku di luar sana menjawab bukan. Kalau memang bukan, agak sedikit nyeleneh loh. Kalau kentut kita gimana loh? Itu kita rasakan baunya, tapi kita juga tidak melihat. Apakah itu kategori gaib? Saya yakin saudaraku di luar sana juga sama, menjawab bukan. Untuk itulah pemahaman gaib ini dimengerti. Kalau menurut versi Kumbang Malam atau versi saya, simbolnya gaib itu sesuatu hal yang kita tidak tahu loh. Dan gaib itu dibagi menjadi dua, ada yang mutlak dan ada yang nisbi. Yang mutlak rahasia penuh pada Tuhan kita sana. Kita sebagai manusia tidak bisa bersentuhan dengan itu. Yang nisbi adalah sesuatu yang kita pelajari, sesuatu yang kita cari. Jadi menurut saya adalah gaib adalah sesuatu yang kita tidak tahu. Selama kita tidak tahu, selama kita tidak mengerti, itulah kategori gaib. Kalau saudaraku di luar sana mengatakan bahwa sesuatu hal yang gaib itu adalah sesuatu hal yang tidak tahu, contoh buktinya gimana? Contoh simpel gini. Kalau dikatakan ada satu makhluk, katakanlah tuyul, kita tidak tahu, kita menganggap tuyul itu gaib karena kita tidak tahu. Pertanyaan saya, bagaimana dengan mereka yang miara tuyul? Mereka bisa melihat, bisa komunikasi, bisa menyuruh, gimana? Bisa interaksi. Apakah itu gaib bagi yang lihat? Saya rasa bukan lor, karena dia tahu. Ada lagi seseorang yang bisa interaksi dengan sesuatu, contohnya mendirikan satu sanggar pamujan, sehingga beliaunya memiliki kemampuan untuk mengendalikan beragam hal yang kita tidak tahu. Bagi kita, itu adalah gaib, karena kita tidak tahu. Tetapi bagi si pelaku, itu bukan gaib lor, karena dia tahu. Ini simbolnya, sebatas gaib itu menurut saya seperti itu. Kalau gaib digambarkan, wah nanti gaib itu digambarkan makhluk-makhluk astral, kayak mungkin di sekitar kita ada sundel bolong, mak lampir dan lain sebagainya. Ini kan cerita, cerita yang kita percayai taklid atau turun menurun, yang kita sendiri mungkin belum pernah bersentuhan dengan hal tersebut, hanya dengan menggunakan alam rasa dari cerita-cerita teman di lingkungan sekitar kita. Itu Mas Ageng ya. Jadi dipahami dulu tentang makna gaib tersebut. Setelah memahami makna gaib ini, barulah Mas Agus memilih ilmu apa yang ingin diamalkan sesuai dengan kebutuhan yang saat ini dihadapi, atau sesuai dengan permasalahan yang saat ini dihadapi. Disesuaikan doa yang bentuknya seperti apa. Kalau sekiranya itu sudah sesuai, nanti akan muncul dua pilihan Mas Agus, dua pilihan. Pilihan yang pertama, kalau Mas Agus meyakini bahwa yang Mas Agus lakukan masih sebatas ikhtiar, artinya lebih besar, lebih kuat ikhtiarnya, ilmu ini akan membantu biasa-biasa aja loh. Biasa-biasa Mas Agus. Tapi sebaliknya, kalau Mas Agus meyakini ilmu ini akan membantu sepenuhnya, ikhtiarnya biasa-biasa, hasil akan didapatkan lebih besar loh.
Makanya kalau saudaraku melihat, mungkin ada di lingkungan saudara-saudara bahwasanya ada seseorang yang kelihatannya nyantai, cuman jualan es teler atau cuman jualan cilok, tapi semuanya kebutuhan seolah-olah tercukupi dan lain sebagainya. Pernah sedulurku melihat lingkungan orangnya kelihatannya cuma nyantai, punya usaha ini, tapi kehidupannya lebih dari saudaraku alami. Nah, itu orang yang meyakini satu amalan yang didalami saat ini, orang yang meyakini ilmu atau asma'nya, makanya asma'nya akan bekerja. Kalau Mas Agus, bagaimana cara asma atau ilmu tersebut bisa bekerja maksimal? Caranya simpel, Mas Agus. Jika Mas Agus saat ini menguasai satu amalan apapun bentuknya, benturkan dengan permasalahan yang ada. Benturkan dengan permasalahan ada, sampaikan dengan yang ilmu yang Mas Agus punya. Ikhtiar tetap dilakukan, tapi manfaatkan ilmu secara maksimal. Caranya gimana? Ya cari permasalahan-permasalahan yang menurut otak logika Mas Agus nggak bisa menyelesaikan. Gunakan ilmu itu. Bagaimana ilmu itu akan menyelesaikan? Pasti semuanya akan terselesaikan di luar logika nalar Mas Agus. Kenapa? Kemarin sudah tak sampaikan Mas Agus bahwasanya ketika orang dibenturkan satu permasalahan di dalam kehidupan dan dia itu tidak siap untuk menyelesaikan atau tidak siap dengan permasalahan tersebut, otak ini ngeblank Mas, sudah nggak bisa berpikir. Apa yang dilakukan? Ya mencari hal-hal yang tidak nalar, yang seperti Mas Agus lakukan, golek amalan-amalan yang cocok, wirid-wirid yang sesuai, cari hal-hal yang berbau klenik atau mistik, siapa tahu bisa menyelesaikan permasalahan kita. Padahal di sisi lain Mas Agus belum siap dengan hal tersebut. Oke? Untuk itulah saya ingatkan sekali lagi, manfaatkan atau amalkan ilmu yang Mas Agus punya saat ini, benturkan dengan permasalahan yang saat ini Mas Agus hadapin. Sekiranya permasalahan itu tidak mampu menggunakan logika pemikiran Mas Agus, serahkan pada ilmu itu. Selagi kita menyerahkan pada ilmu, pada asma yang kita punya, pastilah dia akan menuntut syarat. Syarat yang pertama apa? Kita tidak boleh pikiran kita tergantung sedikit pun pada satu hal, apapun itu bentuknya. Kita harus yakin bahwasanya ilmu ini akan menyelesaikan dengan caranya sendiri, atas kehendaknya. Selama pikiran kita masih tergantung sesuatu hal, ilmu ini nggak akan bekerja loh, nggak akan bekerja. Karena secara alamiah otak ini akan ketika dibenturkan permasalahan, otak ini akan mencari jalan loh. Akan filenya itu muncul sendiri-sendiri, akan mencari jalan keluarnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan otak logika ini nyarinya pun simpel, dia tidak mau mencari hal-hal yang ruwet, nggak mau, mencari yang termudah, mencari jalan yang termudah. Karena apa? Prinsip kerja otak logika itu tidak mau diajak susah loh, dia maunya senang. Makanya cari file yang paling gampang, paling cepat untuk menjawab permasalahan yang saat ini dihadapi. Paham ya Mas Agus ya? Paham belum? Jadi gini Mas Agus, simpelnya gini. Pelajari ilmu yang selama ini Mas Agus pelajari, pilih, nggak usah banyak-banyak, pilih salah satu aja. Setelah dipilih, yakini, benturkan dengan permasalahan yang saat ini Mas Agus hadapi. Serahkan sepenuhnya kepada ilmu itu, berikhtiarlah semampu Mas Agus saja. Kita lihat hasilnya, belum ada hasil, besok lagi, belum ada hasil, besok lagi, kasih batas waktu. Sampaikan kepada ilmu yang Mas Agus punya bahwasannya selama sekian hari permasalahan saya harus selesai. Kalau memang amalan itu benar, disahkan oleh seorang mursyid yang benar, punya pengetahuan yang pas berdasarkan pengalaman hidupnya, saya jamin Mas Agus semuanya akan terselesaikan dan hanya dalam jangka waktu yang tidak akan lama. Bisa dimengerti Mas Agus?
Simpelnya kalau Mas Agus percaya pada pikiran Mas Agus, otomatis pikirannya akan bekerja. Kalau Mas Agus percaya pada ilmu atau amalan yang Mas Agus saat ini amalkan, ilmu itu akan membantu menyelesaikannya. Mungkin itu sedulur-sedulurku, semoga aja celotehan kita membawa manfaat. Jadi kayak gitu Mas Agus, saya tunggu silaturahminya jika kurang memahami dengan apa yang saya sampaikan melalui streaming ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.